Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gua di channel D87. Jadi pada video kali ini, gue di sini bakal membawakan sebuah topik yang menarik ya buat kita bahas, yaitu soal penggemar yang protes pakai truk LED guys. Nah bagi yang belum tahu, jadi memang protes pakai truk LED ini memang lagi rame-ramenya ya di kalangan fans K-pop, di mana para penggemar mengirimkan sebuah truk yang berisikan pesan keluhan mereka ataupun keinginan mereka ke agensi. Dan biasanya mereka akan melakukan itu sampai berhari-hari biasanya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe, tunggu channel akan terus berkembang. Dan yaudah, kita langsung ke videonya guys. Oke, protes pakai truk LED merupakan suatu cara protes yang lagi ngetren di Korea, khususnya bagi kalangan fans K-pop. Karena beda dengan cara-cara sebelumnya, kayak bikin hashtag atau bikin petisi, cara protes ini dianggap lebih simpel dan efektif untuk menyuarakan kecewaan atau keinginan konsumen atau penggemar, di mana mereka biasanya akan mengirimkan sebuah truk yang dilengkapi dengan LED screen gede yang berisikan soal keluhan mereka. Lalu truk itu akan berkeliling di sekitar area gedung perusahaan yang dituju, atau ada pun yang cuma diam aja di depan gedungnya gitu. Nah, kalian pasti bertanya gitu ya, emang siapa sih yang pertama kali ngide demo pakai truk ginian? Nah, menurut yang kita lakukan, kita nggak tahu pasti siapa yang benar-benar mulai duluan, tapi mungkin kalau tahu lo bisa drop aja di komentar. Tapi jika nanya siapa yang udah mulai dari dulu, jawabannya adalah dari fandom Blackpink, of course dari Blink. Jadi pada tanggal 16 September 2019, Blink menyewa sebuah truk yang udah dipasang LED screen gede yang berisikan soal keluhan mereka untuk berkeliling di sekitar perkebunan perusahaan YG Entertainment. Nah, keluhan yang dimaksud adalah menuntut agar Blackpink tampil di lebih banyak acara TV Korea dan membuat setiap anggota debut dengan lagu asal mereka sendiri. Nah, ada pun pesan lain, yaitu YG Entertainment harus memberikan jawaban yang jelas dan terperinci atas pertanyaan yang kami miliki. Betul dikit. Nah, semenjak saat itu, banyak akhirnya dari fans yang menggunakan taktik yang sama untuk mengajukan protes kepada agensi. Kayak contohnya protes penggemar project boy group X1 dari audisi produser 1 yang mulai berkemah di luar markas CGNM di Seoul Barat beserta dengan truk LED-nya. Ini masa berkemah itu adalah lu nginep di luar gedungnya ya, atau banyak itu sama kayak orang-orang barat lah, yang dimana memang suka nginep di luar toko buat bisa langsung nyoba produk-produk baru. Nah, aksi ini dilakukan di Januari 2020 yang menuntut agar Chen keluar dari grup setelah pengumuman pernikahannya dan kabar anaknya yang akan segera datang, gitu kan. Nah, uniknya di sini adalah pendukungnya Chen juga menggunakan taktik yang sama untuk menuntut agensinya, yaitu SM untuk melindunginya. Jadi emang saing semprot jadinya gitu ya. Nah, gue di sini no comment karena emang gue nggak ngerti juga masalahnya apa. Adapun hasil lain yaitu oleh orang-orang yang menentang konser All Hands on Deck oleh Big Hit Entertainment yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 2020, di mana band-band dari semua label yang baru diakuisisi oleh Big Hit Entertainment turut ambil bagian. Dan pesan itu berbunyi seperti hentikan konser label sekaligus, atau kesannya itu gak usah diadain konsernya sekalian gitu kan. Gue nggak ngerti sih permasalahannya apa. Nah, sampai yang terbaru adalah protes dari Revolut dan SM Stan yang mengirim truk LED ke gedung SM ya, yang menuntut agar RPP diperlakukan adil. Nah, maksudnya adil di sini di mana bang? Gitu kan. Jadi gitu, karena RPP ini sudah debut selama 9 tahun ya, dan sudah memasuki tahun ke-9 sejak debut. Dan para fans berpendapat bahwa apakah adil sebuah grup yang sudah debut 9 tahun tapi cuman 2 kali rilis full album. Nah, ditambah lagi gitu ya, para fans juga menuntut agar SM Entertainment segera merilis full album ketiga gitu ya untuk Revolpet, karena emang sudah lama juga sebenarnya Revolpet nggak rilis full album gitu ya, dan nggak adil juga sebenarnya bagaimana bisa grup yang udah 9 tahun debut tapi cuma 2 kali dapat jatah full album gitu kan, sementara dari kemarin kan album terus ya. Nah, ditambah lagi ada sebuah unggahan dari sebuah akun Twitter yang mengungkapkan bahwa masing-masing anggota Revolpet pernah mengatakan kalimat yang memperlihatkan bahwa mereka tuh lebih rendah dari grup lainnya. Atau contoh ringkasnya itu kayak ada member yang kaget mereka bisa ngoseh di KS Podum gitu ya, atau KSPO. Ada member yang kaget mereka tuh bisa menjual 1 juta kopi album gitu ya. Ada member yang takut nggak ada yang datang ke konsernya, atau ada member yang takut gak ada yang kenal sama mereka. Intinya emang mereka tuh nggak pede sama grup mereka sendiri gitu ya.
menjadi polemik juga bagi para fans kenapa Red Velvet itu bisa seperti itu gitu ya, sampai mereka tuh nggak pede banget sama grupnya sendiri. Nah, aksi ini dimulai di tanggal 17 Juli kemarin dan telah mengorganisir truk protes mereka ke depan gedung SM dan telah berada di lokasi gedung itu dari pukul 9 pagi waktu Korea. Jadi udah standby dari pukul jam 9 pagi guys. Nah, ada pun aksi sebelumnya di tanggal 5 Juli di mana Red Velvet dari Cina mengirimkan truk protes ke SM lagi di di depan gedungnya, dan isi pesannya pun sama, yaitu agar meminta Red Velvet dilakukan adil oleh SM gitu ya. Emang Red Velvet ini yang paling sih gaungkan ya kalau masalah kayak gini, cukup ironi juga sebenarnya. Nah, aksi protes ini nilai jauh lebih efektif dan dalam men-trigger suatu perusahaan agar bisa tahu keluar dari konsumennya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena protes ini dilakukan di luar gedung, dan biasanya teks pesan yang ditampilkan itu kan bisa dilihat dan dibaca sama orang-orang luar publik, ya, sehingga orang yang nggak tahu apapun bisa tahu ada yang nggak pilih sama di perusahaan. Jadi kasarnya kan kalau kita demo teriak-teriak kan emang orang jadi nggak tahu ya konteksnya apaan. Sementara kan kalau dengan cara teks seperti ini, itu cukup juga bikin perusahaan ketar-ketir ya, karena orang-orang di sekitarnya itu jadi tahu gitu ya bahwa perusahaan ini memang lagi nggak beres gitu ya, dan juga ada sesuatu yang memang tidak bisa ditangani oleh mereka, makanya emang jadi polemik juga. Nah, oleh karena itu memang secara tidak langsung aksi ini juga merusak citra di suatu perusahaan secara tidak langsung gitu kan, udah bilang. Dan toh juga karena suatu perusahaan bisa hidup berkat konsumennya, maka perusahaan itu jadi khawatir jika progres ini digubris, dikhawatirkan bakal ada sigil lain lagi yang dilakukan oleh penggemar yang bisa dapat merugikan perusahaan gitu kan, atau agensi. Nah, karena kan penggemar ini kan bisa nekat gitu ya nyewa truk LED sampai berhari-hari gitu ya sebelum permintaan mereka dipenuhi. Orang Red Velvet aja bisa 2 kali datangin 2 truk gitu ya, itu mungkin saking nggak digubrisnya juga sama SM sampai 2 kali ngirim gitu ya. Gue juga heran juga sih sebenarnya. Nah, dan jadi mudah juga gitu ya bagi orang yang mau ngedemo, karena mereka tidak perlu ke lokasi langsung berteriak-teriak sambil membuka papan atau spanduk dan menghadapi cuaca. Apalagi kan saat aksi ini ternyata di dunia itu lagi dilanda COVID-19 yang melarang adanya kerumunan. Ditambah mereka juga tidak perlu berurusan dengan polisi atau keamanan di sana. Dan jika lo bertanya kenapa perusahaan nggak ngusir truknya aja, jawabannya adalah jelas, karena memang citra perusahaan akan jauh lebih buruk lagi ketika fans mengetahui bahwa keluhannya itu diabaikan. Kesakit kan lo kalau tahu misalkan keluhan lo itu diabaikan dan cuman jadi mesin uang aja itu buat mereka. Dan lagi, tindakan ini bukan masuk ke tindakan kriminal gitu ya, karena ya cuma demo aja gitu, demo biasa aja, bedanya cuma pakai truk aja. Jadi perusahaan juga nggak bisa ngelakuin apa-apa juga sebenarnya kalau ada orang yang protes kayak ginian. Loh, karena di sana juga keadaan itu diperjuangkan ya, mau sekecil apapun. Jadi menurut gue memang apakah tindakan yang termasuk baik itu tidak, sebenarnya cukup kuat. Menurut gue kita fans Indonesia yang masih belum bisa melakukan apa-apa, awalnya sih setuju aja ya kalau misalkan ada fans yang mengajukan seperti itu, selama memang alasannya jelas dan juga benar adanya gitu alasannya. Jadi jangan alasannya tuh yang ngada-ngada ataupun ya emang merugikan dia aja gitu sebenarnya. Jadi memang harus dirasakan sama banyak pihak gitu ya, kayak fans kayak protes Red Velvet kemarin gitu ya, dimana emang banyak sekali klub yang juga merasakan maksudnya kekeresahan mereka gitu ya dalam stand Red Velvet gitu ya, dimana memang mereka tuh masih belum bisa mendapatkan album full ketiganya gitu ya. Gue juga sebagai orang yang sudah ngebeli album Red Velvet juga sebenarnya aku sedih ya, dimana emang nunggu-nunggu banget gitu ya Red Velvet comeback lagi. Katanya di tahun ini mereka bakal comeback, semoga aja emang pada comeback kali ini sudah full album ya, karena harusnya juga ketika SM sudah dapat seperti itu mereka akan merencanakan sesuatu lagi. Semoganya emang nggak mini album ya, atau enggak siap-siap aja gitu ya di demo pakai truk jilid 3 gitu ya, atau nggak tahu juga mungkin emang beberapa hari ke depan lagi bakal ada yang ngirimin truk lagi gitu ya. Dan emang sebenarnya juga SM lagi puyeng juga sebenarnya ngadepin fans-fans yang ngirim truk tiap hari ya, sulit juga ya gitu ya, serba salah emang jadi SM ya, gini amat gitu ya. Nah, oke guys, menurut lu pendapat tuh apa tentang protes ini? Apakah menurut lu lebay atau menurut anda luar biasa gitu ya, fans ngirimin dan ngeluarin uang jutaan won cuman buat nyewa truk yang dikirimin ke depan
gedung SM, apakah menurut kalian gimana? Silakan pendapat aja di komentar di bawah gitu ya. Dan request bisa di drop di kolom komentar. Dan ya udah, mungkin segitu aja dari gua kali ini. Semoga bermanfaat. And bye bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.